Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Jika di video sebelumnya kita fokus dengan the form of the verb, jadi kita fokus dengan bentuk-bentuk kata kerja ya. Ada base form, yaitu kata kerja dasar yang pakai verb one tanpa ada tambahan apapun. Ada yang bentuknya present pakai verb one bisa tambah ses. Ada yang pakai present participle yang pakai verb ing. Lalu ada bentuk past yang pakai verb 2 dan past participle yang pakai bentuk ketiga. Nah, sekarang kita akan fokus dengan problems with the use of the verb. Mungkin akan lebih detail lagi ya bagaimana kita menggunakan kata kerjanya. Many different problems in using the correct verb tense are possible in English. Jadi ada ya banyak permasalahan ya macam-macam dalam penggunaan kata kerja yang tepat dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Bagaimanapun, however, for specific problems occur frequently on the TOEFL test, so you need to pay careful attention to these four. Pada khususnya di sini ada 4 pembahasan ya, teman-teman, yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah knowing when to use the past with the present. Jadi, kita akan mencoba untuk membedakan kapan kita pakai yang bentuk past, kapan kita pakai yang bentuk present. Jadi yang di masa lalu sama yang sekarang. Yang kedua, using had and have correctly. Ini nanti berkaitan dengan perfect tense. Lalu yang ketiga, using the correct tense with time expressions. Jadi bagaimana kita menggunakan tenses dengan waktu yang tepat juga. Lalu yang keempat adalah using the correct tense with will and would. Ini nanti fokusnya kaitannya dengan future tense. Nah, jadi kurang lebih ya teman-teman, di pembahasan kali ini tuh kita akan banyak menyentuh ke tenses. Nah, kira-kira teman-teman pasti udah pernah belajar tenses ya. Pasti udah pernah. Pembahasan tentang tenses itu memang nggak pernah bosen ya. Maksudnya kita akan selalu ketemu dengan tenses kalau kita belajar English grammar. Mau apapun itu mesti ada pembahasan tentang tenses. Nah, jadi kita akan mencoba untuk belajar bareng apa saja yang ada di skill 33 until 36. Kita mulai dengan skill 33. Alright guys, jadi kita akan fokus dengan skill 33 dulu ya. Know when to use the past with the present. Nah, jadi kapan kita pakai past tense, kapan kita pakai present tense. One verb tense problem that is common both in student writing on the TOEFL test is the switch from the past tense to the present tense for no particular reason. Nah, jadi kadang ada yang masih bingung kapan pakai yang bentuk past tense, kapan pakai yang present tense. Kadang kita secara mungkin tidak sadar ya menggunakan dua-duanya. Often when a sentence has both a past tense and a present tense, the sentence is incorrect. Jadi seringnya ketika kita pakai past tense dan present tense dalam waktu yang bersamaan, pada umumnya seringnya itu kalimatnya salah. Di sini ada contohnya. He took the money when he wants it. Nah, ini kan kalau kita membayangkan atau melogikakan kan ini nggak logis ya, teman-teman. He took the money when he wants it. Satunya pakai bentuk past, satunya pakai bentuk present. Jadi kalau misalnya kita artikan, dia mengambil uangnya ketika dia menginginkannya. Nah, berarti kan seharusnya kan took dan want, antara mengambil uang dengan menginginkan, itu kan harusnya waktunya sama ya, teman-teman. Apakah dalam bentuk present atau dalam bentuk past? Apakah dia pengennya kemarin, atau dia pengennya hari ini gitu misalnya. Kalau di sini kan jadinya dia ngambilnya kemarin, tapi pengennya sekarang. Nah, itu kan nggak logis ya, teman-teman. Makanya, this sentence says that he took the money in the past when he wants it in the present. Makanya itu nggak logis, teman-teman. Dia ngambilnya kemarin misalnya karena past pakai took ya. Tapi dia pengennya sekarang, in the present. This meaning doesn't make any sense. It is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. Nah, kamu pengennya sekarang tapi ngambilnya kemarin. Itu kan nggak logis ya, teman-teman. Kecuali kalau misalnya kita pengen sekarang, tapi kita lakukan besok, mungkin masih logis kan. Tapi kalau kita pengennya sekarang, tapi kita ngambilnya kemarin, itu kan nggak logis. Nah, makanya di sini dibilang doesn't make any sense.
It is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. This sentence can be corrected in several ways depending on the desired meaning. Jadi bisa kita koreksi. Yang pertama, he took the money when he wanted. Jadi sama-sama dibuat dalam bentuk past tense semua ya. Took pakai verb 2, ini juga pakai verb 2. Lalu yang kedua bisa juga pakai present semua. He takes the money when he wants it. Nah ini baru logis teman-teman. Jadi kalian pengennya kemarin, kalian ngambilnya juga kemarin gitu. Atau kalian pengennya hari ini, ngambilnya juga hari ini kan gitu ya. Kalau misalnya kita pengennya hari ini tapi ngambilnya kemarin kan itu nggak logis. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Nah kemudian the first example means that he took the money in the past when he wanted it in the past. Seperti yang aku sampaikan tadi ya. This meaning is logical and the sentence is correct. Yang kalimat kedua juga begitu ya. Dia pengennya habitually when he wants it habitually. This meaning is also logical and the second example is also correct. Jadi kita nggak bisa menggabungkan present dan past kalau artinya itu nggak logis ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. It is necessary to point out, however, that it is possible for a logical sentence in English to have both the past and the present tense. Kalau yang tadi kan nggak logis ya teman-teman, karena dia ngambilnya kemarin tapi pengennya hari ini, itu kan sangat tidak logis. Nah, tapi ada kemungkinan kita bisa buat kalimat dalam dua bentuk waktu, present dan past, dan itu logis. Seperti ini contohnya. I know that he took the money yesterday. Aku tahu dia ambil uangnya kemarin. Itu make sense kan ya teman-teman. Jadi kemarin dia ambil uang dan kita itu tahu gitu. Kita hari ini bilang, I know, aku tahu kemarin dia ambil uangnya. Nah, the meaning of this sentence is logical. I know right now in the present that he took the money yesterday in the past. Jadi dia udah ambil uangnya nih. Terus aku tahu dia ambil uangnya. And we said that today. Kita bilang sekarang kita tahu gitu. You can see from this example that it's possible for an English sentence to have both the past and the present tense. Jadi masih ada kemungkinan untuk menggabungkan antara present dengan past dan masih logis juga. Tapi kalau di contoh yang pertama tadi jelas itu tidak logis ya teman-teman. Mostly. Kebanyakan sih itu nggak logis. Tapi ada juga yang bisa di logika. The error you need to avoid is the switch from the past to the present for no particular reason. Jadi kalau nggak make sense, ya no particular reason, ya tentu itu penggunaan present dan past tense itu kalau misalnya for no particular reason tidak ada alasan yang jelas ya. Seperti yang di contoh pertama tadi itu sangat tidak logis ya. Therefore, when you see a sentence on the TOEFL test with both the past tense and the present tense, you must check the meaning of a sentence carefully to see if it is logical in English. Jadi kuncinya, kalau misalnya kita ketemu kalimat yang ada present dan past dalam kalimat yang sama, kita harus tahu konteks dalam kalimatnya atau arti dari kalimatnya. Intinya begitu ya. Apakah dia logis atau nggak logis kalau kita artikan. Nah, intinya begitu teman-teman. Jadi, kalau misal ketemu kalimat, pastikan kita baca kalimat itu, kita tahu artinya, konteksnya itu apakah bisa dilogika. Kalau tadi kan nggak logis ya, misalnya aku pengennya sekarang tapi aku udah ambil uangnya kemarin, itu sangat tidak logis. Nah makanya ketika baca kalimat, kita pahami apakah itu sesuai dengan logika kita atau enggak. The following chart outlines the use of the past tense with the present tense. Nah ini bagaimana cara kita menggunakan past with the present. First, if you see a sentence with one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Pada umumnya kalau kita ketemu ada satu pakai past, satu pakai present, kebanyakan itu salah gitu ya. However, tapi it is possible, masih mungkin for a correct sentence to have both past and present together. Jadi masih mungkin bisa pakai past sama present dalam kalimat yang sama. Gimana? If you see the past and present together, you must check the meaning to determine whether or not the sentence is correct. Jadi kalau misalnya ketemu past and present, sekali lagi, diartikan ya, kita lihat konteks kalimatnya.
Ini bisa dilogika nggak sesuai dengan logika kita. Nah, jadi ini berkaitan dengan past dan present ya, teman-teman. Sebenarnya kalau kita bicara tenses itu kan berkaitan dengan waktu dan sudah pasti bisa dilogika, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah belajar tenses, mungkin kita sambil recalling ya, kayak gimana sih tenses yang pernah kita pelajari sebelumnya gitu. Nah, kalau aku sendiri, pembahasan tentang tenses itu memang cukup panjang ya, karena berkaitan dengan banyak macam. Mungkin teman-teman juga tahu ada 16, ada 16 tenses dari bentuk yang past, present, kemudian ada future, ada past future juga. Terus dari masing-masing waktu itu punya 4 karakteristik yang sama gitu kan. Ada simple, ada continuous or progressive, kemudian ada perfect continuous or perfect progressive. Nah, dari masing-masing tenses itu kan punya ciri khasnya masing-masing, kemudian ada banyak penanda waktunya atau time expressions or time signalnya gitu ya. Tapi kalau kita paham garis besarnya atau fundamentalnya, apa ya? Kalau kita paham basicnya atau dasarnya, seperti apa sih tenses itu sebenarnya, tenses itu bisa dilogika, teman-teman. Sangat bisa dilogika karena berkaitan dengan waktu. Dan waktu itu kan nggak mungkin bisa, apa ya? Kalau namanya waktu itu kan pasti logis ya, teman-teman. Kan waktu nggak bisa diotak-atik. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu misalnya kan nggak bisa gitu ya. Jadi pembahasan tentang tenses itu cukup panjang dan banyak ya teman-teman. Semoga kita ada waktu sendiri untuk bahas tensesnya. Sekarang kita hanya fokus di skill 33, penggunaan past dengan present. Kita langsung ke latihan soalnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. I tell him the truth when he asked me the question. Jadi di sini ada 2 kata kerja yang dipakai ya. Satu pakai present, tell. Nah, yang kedua di sini dia pakai ask, itu kan pakai verb 2 ya. Satunya present, satunya past. Nah, ini kan gak logis ya. Aku menceritakan ketika dia bertanya. Padahal dia bertanyanya itu di masa lampau. Jadi harusnya tell-nya juga di masa lampau dong. Nah, makanya nomor 1 incorrect. Jadi mostly ya, teman-teman, kalau kita pakai kata penghubung when ini mostly kalau berkaitan dengan past tense, itu selaras ya, atau parallel. Jadi kalau dia pakai past, ya bentuknya past juga. Jadi nggak bisa di-combine atau di-mix present sama past. Number 2, I understand that you're angry. Ini udah benar. Aku ngerti kamu marah gitu ya. Jadi marahnya bisa kemarin misalnya. Dan kita tahu itu, ini sama kayak di contoh yang I know that he took the money yesterday. Jadi aku tahu dia ambil uangnya kemarin. Ini juga sama, aku paham kalau kamu marah gitu. Dan ini benar gitu ya. Bagaimana dengan nomor 3? When he was a child, he always goes to the circus. Ini kasusnya sama kayak nomor 1 gitu ya. Jadi ketika dia kecil, dia selalu pergi ke circus. Kan waktu dia kecil. Jadi tidak logis kalau misalnya kita pakai goes. Harusnya he went, gini ya, he went to the circus. Jadi ketika dia kecil, dia biasanya pergi ke circus, ke sirkus gitu. Karena dia kecil. Nah, kalau goes itu kan berarti kondisinya sekarang ya. Berarti kalau misalnya when he was a child, berarti sekarang dia udah nggak child lagi. Nggak logis dong, masa dia ketika dia kecil pergi ke circusnya pas dia besar. Padahal mau membicarakan ketika dia masih kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman, jadi nggak logis. Lanjut ke nomor 4. Last semester he read 7 books and wrote 5 papers. Ini jelas salah di reads-nya. Ini kan verb 1, S. Padahal ini jelas waktunya last semester. Itu kan semester yang lalu ya. Berarti harusnya dia pakai bentuk kedua. Kebetulan read itu bentuk verb 1, 2 and 3. Itu bentuknya sama, tapi bacanya aja yang beda ya. Read, read. Dan di sini ada kata kerja wrote, ada kata penghubung dan. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke teori yang umum kan pakai parallelism, pakai dan itu kan harusnya setara gitu ya. Jadi kalau yang satu pakai verb 1 ya yang lainnya pakai verb 1. Kalau satu yang pakai verb 2, lainnya pakai verb 2.
ditambah lagi sebenarnya sudah jelas waktunya di sini last semester. Itu semester yang lalu. Jadi sudah lampau. Jadi tidak tepat kalau misalnya kita pakai reads, pakai verb 1s. Jadi harusnya ke bentuk verb 2 kayak wrote. So number 4 is incorrect. Number 5. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Nah, ini juga sama-sama nggak logis ya, wakes up sama when. Jadi di sini ada dua kata kerja dengan waktu yang berbeda. Satunya pakai present, satunya pakai past. Kalau kita logikakan deh teman-teman, Steve itu bangun setiap pagi karena dia pergi bekerja lebih awal gitu ya. Nah, kalau dia pergi bekerjanya di masa lalu itu kan nggak logis ya teman-teman. Padahal dia every morning, setiap pagi. Jadi habitual, ini kan habits ya. Atau kebiasaan kayak daily activities. Harusnya kan masuk di present. Makanya when ini seharusnya dia pakai goes. Pakai bentuk verb 1s. Karena he itu tunggal, jadi dia harus pakai S ya, verb 1-nya. So, number 5 is incorrect. Jadi kalau misalnya kita ketemu kalimat yang ada dua kata kerja dengan waktu yang berbeda, itu pastikan bisa dilogika ya teman-teman. Dan lagi kalau misalnya ada penanda waktunya, time expressions or time signals, itu juga bisa memudahkan kita untuk mengenali kata kerja apa yang harusnya kita pakai, apakah past ataukah present. Misalnya kayak di nomor 4 itu udah jelas pakai past karena ada last semester. If you still remember with simple past tense ya, biasanya kita pakai last kan, last year, last week, last semester, last month gitu misalnya. Dan begitu juga dengan nomor 5, biasanya pakai every morning, every day, every week, every year, every Sunday. Biasanya kita bisa pakai bentuk simple present. Number 6. Mark studied at the American University when he's in Washington, D.C. Bagaimana dengan nomor 6? Ini kasusnya sebenarnya sama ya, kayak nomor 1 sama nomor 3 tadi. Jadi di awal aku bilang, ketika kita ketemu sama when, itu pada umumnya ya, itu selalu bentuknya sama ya waktunya, teman-teman. Jadi tidak berbeda. Kalau pas ya pas semua logikanya gitu. Padahal dia belajar di American University ketika dia Washington. Berarti kan dia di Washingtonnya juga past time gitu ya. Jadi harusnya is-nya itu pakai was. Nah, so number 6 is incorrect. 7. He is telling the teacher why he didn't have time to finish his homework. Ada is telling sama didn't have time. Satunya pakai present continuous, satunya pakai past tense. Apakah ini make sense? Apakah ini logis? Yes, ini logis. Ini contohnya sama kayak tadi yang ada di pembahasan. I know that he took the money yesterday. Atau I understand that you were angry di nomor 2 tadi ya. Nah, ini juga make sense teman-teman. He is telling the teacher. Dia sekarang kasih tahu gurunya kenapa dia nggak punya waktu mengerjakan tugasnya kemarin misalnya. Karena didn't kan udah pas ya. Jadi dia kemarin ngerjain tugas tapi nggak selesai. Nah, sekarang dia menceritakan itu ke gurunya. Itu kan masih make sense ya, teman-teman. Jadi masih logis. Jadi kita menceritakan, gini loh Bu, aku nggak selesai ngerjain ini tuh karena begini-begini kemarin gitu. Nah, jadi dia tidak menyelesaikan tugasnya kemarin, dan sekarang dia ceritakan itu ke gurunya. Jadi itu masih bisa dilogika, dan itu make sense, itu logis. So number 7 is correct. What about number 8? He puts some money in his account when he goes to the bank. Ini sama kasusnya kayak nomor 6 ya, teman-teman. Ada put, ada goes. Goes di sini jelas kurang tepat. Harusnya dia ganti pakai when, bentuk lampau. Karena dia taruh uangnya, misalnya kemarin, ketika dia pergi ke banknya kemarin. Masa dia pergi ke banknya sekarang, tapi udah nabung uangnya kemarin. Itu kan gak logis ya, teman-teman. Kalau teman perhatikan di sini ada kata put. Nah, put di sini bukan verb 1 ya, teman-teman. Karena kalau verb 1 harusnya dia pakai s kan, he puts. Jadi perhatikan juga kata kerja irregular yang bentuknya sama kayak read tadi ya, read, read. Kemudian put, cut, hate misalnya. Itu kan bentuknya sama semua. Jadi harus benar-benar kita perhatikan itu dalam bentuk kata kerja yang keberapa. Karena verb 1, verb 2, verb 3 itu sama gitu ya. Kalau di sini jelas pakai verb 2, bentuk lampau, karena nggak ada S-nya. Dan
Verb 2 itu bisa berdiri sendiri. Kalau dia verb 1 harusnya pakai S. Makanya nomor 8, he put some money in his account when he went to the bank. Harusnya begitu. Jadi ini sudah lewat, sudah lampau ya kegiatannya. Makanya nomor 8 incorrect. Number 9, Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Ini juga kurang lebih sama ya. Sama-sama salahnya, kayak nomor 8. Nah, jadi Tom keeps studying hard, kan dia belajar terus nih, karena dia pengen ke dental school. Kan kepengennya di dental school itu kan nggak kemarin. Kalau dia intended di sini, berarti sekarang dia sudah nggak pengen dong, padahal dia masih keeps trying hard, keep studying hard. Jadi kan nggak logis ya, teman-teman, incorrect. Jadi harusnya gimana? Ya, ini ganti aja pakai intense gitu ya. Jadi dia kan terus belajar nih. Dia terus belajar keras karena dia pengen ke dental school. Kalau misalnya pengennya udah kemarin, udah lewat, berarti sekarang udah nggak pengen lagi. Terus buat apa dia keep studying hard lagi sekarang gitu ya. Last one, she's where she is today because she worked hard when she was a student. Ini sangat-sangat logis ya teman-teman. Nomor 10 ini benar. Dia hari ini, she is where she is today, itu dia yang hari itu karena dia worked hard when she was a student. Misalnya dia sekarang jadi dokter, misal. Jadi yang sekarang itu ya karena dia bekerja keras waktu masih jadi mahasiswa dulu. Misalnya gitu. Jadi ketika kita pakai di sini worked hard when she was, itu kan udah benar ya. Dia kan kerja kerasnya pada saat dia jadi mahasiswa. Nah, ini ngomongin yang sekarang. She is where she is today. Jadi itu make sense, itu logis. Jadi nomor 10 benar. Jadi teman-teman, kalau kita ketemu dengan kalimat yang pakai dua kata kerja past dan present, pastikan itu bisa dilogika. Secara artinya gitu ya, itu bisa dilogika. Kalau misalnya nggak logis, ya jangan dipaksakan itu menjadi benar gitu ya. Karena pada umumnya kalau ada satu kalimat pakai past dan present, pada umumnya sih salah. Kalaupun misalnya possible bisa benar, makanya perhatikan arti atau makna dari kalimatnya. Apakah bisa kita logika atau tidak? Karena tenses itu pasti logis. Tenses itu pasti logis, sesuai dengan logika ya. Karena kita membicarakan tentang waktu. Waktu itu nggak bisa dibohongin, teman-teman ya. Waktu nggak bisa ditukar, waktu nggak bisa dibohongin. Dan kita juga nggak bisa kembali ke masa lalu gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga cukup jelas. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. See you on the next video.